Sore hari ini kita kembali lagi bersama-sama ya dalam ibadah Youth Reach hari ini. Ada sukacita teman-teman semua, mari kita lambaikan tangan. Haleluya. Mari teman-teman, aku mengajak kalian semua untuk siapkan diri kalian, siapkan tempat kalian sore hari ini untuk sama-sama kita mau datang sama Tuhan, beribadah sama Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur kalau siang sore hari ini Tuhan kami boleh sama-sama berkumpul lewat ibadah online kami Tuhan. Biar Tuhan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sebab kami rindu, kami terima hadiratnya Tuhan siang sore hari ini ya Bapa. Biar setiap kami boleh terus lagi di charge Tuhan. Setiap kami boleh terus lagi ngerasain kasih-Nya Tuhan. Ngerasain kebaikan-Nya Tuhan dalam setiap minggu kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertatalah Engkau Tuhan dalam ibadah kami siang sore hari ini ya Bapa. Biar setiap kami sama-sama boleh mempersembahkan setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama angkat penyembahan-Mu buat Tuhan. Syakarala barala 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 basye. Yarala bashandara la barala 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 bashandara la bo. Yarala bashandara la bo. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout Your praise. All creations bow. All creations bow to worship You. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, Your name above every name, Jesus. Mari sama-sama angkat pujian ini dari hatimu. Syarala barala 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 basye. Kami mau nyatakan Engkau yang terkasih dalam kehidupan kami Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout Your praise. All creations bow. All creations bow to worship You.
beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how wonderful. Yes, Lord Jesus. Amen. Name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Mari sama-sama angkat hatimu. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. We say I love you, Lord. Oh, we'll sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing, Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. Say how wonderful. Mari rasakan dia, anak-anak muda. Yes, Lord. Jesus, your name. Name above every name. How wonderful. Yes, Lord. How beautiful. Name above every name, exalted high.
puji-pujian kami. Amin. Engkau yang ada di tengah-tengah penyembahan kami Tuhan. Yes Lord, kami mau terus tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Mari angkat tanganmu, katakan oh praise. Yes Lord. Forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Yes Lord. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Mari dengan sungguh katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our Oh Jesus. Mari sama-sama anak-anak muda
Kita sama-sama berbahasa roh yang kuat. Mari bawa dirimu buat sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu di dalam Tuhan. Mari minta Engkau dipenuhi sama Roh Kudus. Mari minta sama Engkau dipenuhi Roh Kudus. Yes, Lord Jesus. Sungguh kami dipuaskan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Sungguh kami dikuatkan kembali oleh Roh-Mu ya Tuhan siang hari ini. Kami terus merindukan hari-hari seperti ini Tuhan. Kami terus merindukan hadirat-Mu lebih lagi buat setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Terus Tuhan pakai kami Tuhan. Terus bawa kami Tuhan di era new normal Tuhan hari-hari ini. Untuk kami makin excited lagi sama Tuhan. Untuk kami makin menyala-nyala lagi Tuhan di dalam Tuhan. Untuk roh kami mau terus on fire Tuhan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau terus bersorak-sorai. Kami mau terus meninggikan nama Tuhan. Kami mau memuji-muji nama Tuhan lebih lagi. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah roh setiap kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Dan kami boleh melayani setiap pekerjaan-Mu Tuhan hari-hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak muda yang excited buat muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa hari ini Kasti. Luar biasa. Hari ini kita sama-sama makin on fire, amin. Makin on fire. Amin. Masih semangat teman-teman di rumah? Masih semangat Masih dong semangat pastinya. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita hari ini. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Amin. Tuhan yang ajaib Amin, pada Tuhan setiap Yesus. kita. Amin. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari anak-anak muda lambaikan tanganmu katakan, Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama siap-siap lompat. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Nyatakan, Yesus Kaulah Raja mulia.
jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready, Jump? Yuk. One, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Katakan ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Yesus Kau layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari nyatakan Yesus Kau Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Woo! Yes. Biar lebih semangat lagi kita mau sorakan haleluya 3 kali sambil Yuk, lompat, 3 kali. sambil acungkan Sip. tanganmu di atas. Oke. Amin. Siap, Ben? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Woo! Aku percaya teman-teman di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan luar biasa hari ini. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ini setiap kami ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan hidup kami untuk terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bicara buat setiap kami ya Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Mari nyatakan dengan lembut. Tuhan, Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku
pujian ini, katakan Kau Tuhan. Ku percaya hanya kepada Yes Lord, kami percaya hanya sama Engkau Tuhan. Jangan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesusku, hanya padamu Yesus. Haleluya. Karena kami terus berseru sama Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Yes, Lord. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Yes, Lord. Tuhanku. Mulut kami mau berseru sama Engkau Tuhan. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Yesus.
terima kasih Yesus. Biar mulut kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Hati kami terus meninggikan Engkau ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk terus mendengarkan firman-Mu. Bicara pribadi lepas pribadi buat setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, yuk siapin hati kita sama-sama untuk bersatu di dalam doa. Yuk teman-teman, angkat tanganmu di rumahmu, di kamarmu, dimanapun kamu berada saat ini. Aku berdoa ada hadirat Allah yang sama yang melawat kita semua. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan, aku bersyukur untuk kesempatan hari ini. Satu hari lagi kami boleh dengar firman Tuhan. Satu hari lagi kami boleh dengar isi hatinya Tuhan. Aku berdoa sungguh-sungguh Tuhan, anak-anak-Mu, laki-laki dan perempuan, Tuhan jamah dan Tuhan lawat saat ini ya Tuhan. Hadirat Allah membuka mata kami, membuka telinga kami, membuka hati kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa mengucap syukur dan kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Arli kasih saya tema mengenai God's Word atau firman Tuhan. Nah, Youth Rich, wah nama kalian keren banget ya gitu ya, Youth Rich gitu, youth yang kaya gitu ya. Saya belum sempat cari itu singkatan dari apa Rich, tapi nama kalian keren banget. Semoga kalian kaya bukan cuma dalam materi, tetapi kalian kaya akan pengetahuan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar mengenai firman Tuhan hari ini. Temanya yang aplikasi kemarin adalah firman Tuhan atau God's Word. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal firman Tuhan, maka itu akan menjadi pembahasan yang gak ada ujungnya, karena pada mulanya adalah firman dan pada akhirnya pun nanti adalah firman juga. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 1-14 nanti teman-teman boleh buka di rumah masing-masing, itu dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah Kristus sendiri, Ia telah menjadi manusia. Nah, tapi izinkan saya hari ini share ke teman-teman semua sedikit sebagian kecil dari apa yang Tuhan katakan mengenai firman-Nya ya. Oke, kita belajar sedikit ya sebelum kita mulai masuk ke pembahasannya. Kalau kita melihat arti dari firman dalam bahasa Yunaninya, itu di Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani itu menggunakan dua kata. Yang pertama adalah logos, yang kedua adalah rema. Logos sama rema itu apa sih? Kalau logos itu artinya adalah firman yang tertulis, sedangkan kalau rema adalah firman yang disuarakan. Nah, kalau firman yang tertulis, teman-teman mungkin tahu Bible, Alkitab kita ini adalah firman yang tertulis. Nah, kalau rema adalah firman yang disuarakan. Pernah nggak teman-teman dalam satu waktu gitu ya, lagi di saat teduh, lagi di manapun kita berada, ngelihat satu kejadian atau apa gitu, tiba-tiba kita ngerasa kayak Tuhan ngomong sama kita gitu, kayak Tuhan berbicara sama kita, tiba-tiba ada damai sejahtera yang melingkupi kita. Nah, itu yang bisa disebut dengan rema, atau bisa juga rema ditemukan dari logos ketika kita baca firman Tuhan gitu ya. Mungkin kita baca itu ayat-ayatnya bukan untuk kita sebenarnya, kayak misalnya kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, itu untuk bangsa Israel. Terus kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu untuk Yosua. Dan ada juga beberapa firman yang Tuhan sampaikan untuk Musa, untuk Daud di dalam Alkitab. Nah, itu sebenarnya untuk mereka semua, tetapi entah kenapa waktu kita baca seakan-akan itu janji Tuhan untuk kita, atau itu firman Tuhan yang menegur kita, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan diubah gitu menjadi putih seperti bulu domba gitu ya. Nah, itu adalah rema ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, atau lewat banyak hal, lewat tanda-tanda, lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, itu arti firman. Maka firman itu tidak statis, tetapi firman itu dinamis dan terus diperbaharui, tapi tetap ada anchor-nya. Anchor-nya itu adalah Alkitab gitu ya teman-teman. Nah, maka hari ini mari kita mulai mengetahui apa yang Tuhan katakan mengenai firman-Nya. Teman-teman, pertanyaannya adalah sekarang mungkin seberapa penting sih firman Tuhan dalam hidup kita? Menurut saya, kata penting aja itu nggak cukup. Tetapi firman sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi warna dari seluruh hidup kita. Dari hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang sampai kekekalan, sampai Tuhan Yesus datang nanti.
itu seluruh hidup kita selalu ada kaitannya dengan firman. Bukan cuma ada kaitannya, bahkan firman yang akan nuntun kita, bahkan firman yang akan kasih tahu kita gimana ngambil keputusan yang benar, gimana ngambil keputusan yang tepat, apa yang berkenan di hatinya Tuhan. Oleh sebab itu firman menjadi fondasi yang sangat penting bagi keseluruhan hidup kita. Bahkan bukan cuma fondasinya, tetapi ketika kita membangunnya dan ketika kita merancang hidup kita, kita butuh firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar sedikit apa yang Tuhan taruh, rema yang Tuhan taruh di hati saya mengenai firman Tuhan yang harus kita dengar pada hari ini gitu ya. Masih begitu banyak arti firman Tuhan. Kalau kalian buka Alkitab itu begitu banyak, Tuhan berkali-kali berulang-ulang menyampaikan seberapa pentingnya kita harus hidup dalam firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka di Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Ya. Teman-teman, sebelum kita baca firman Tuhan ini, perlu kita pahami bahwa God is our creator. Tuhan itu pencipta kita. How can we live without His word? Gimana caranya kita bisa hidup tanpa firman-Nya? Udah pasti nggak mungkin. Cuma pencipta yang tahu barang ciptaannya itu terbaiknya untuk apa. Maka cuma Tuhan yang tahu yang terbaik untuk hidup kita. Tanpa firman Tuhan udah pasti nggak mungkin kita semua bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup ini. Tetapi karena ada firman Tuhan, maka kita tahu kita diciptakan untuk apa. Nah, ini adalah salah satu tujuan penciptaan kita, sebagian kecil yang Tuhan nyatakan mengenai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita tahu bahwa hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang dipenuhi dengan peperangan. Tetapi bukan peperangan melawan darah dan daging, tetapi kita berperang melawan roh-roh jahat di udara. Kita tinggal di dunia yang korup, kita tinggal di dunia yang udah rusak, kita tinggal di dunia yang udah jelek banget akibat dari dosa. Oleh sebab itu kita membutuhkan firman Allah untuk berperang melawan tipu muslihat iblis, teman-teman. Nah, oleh sebab itu nggak perlu iri sama orang lain. Tujuan atau goal hidup kita bukan ketika kita membandingkan hidup kita sama orang lain, tetapi tujuan kita adalah justru lewat hidup kita banyak orang dimenangkan. Lewat hidup kita bisa mengadakan peperangan lawan penguasa-penguasa di udara. Nah, gimana caranya kita bisa perang? Dengan apa? Yaitu dikatakan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi salah satu manfaat atau salah satu fungsi pedang roh dalam hidup kita, firman Allah dalam hidup kita adalah menjadi pedang roh. Kamu kebayang kalau kamu berperang atau bertarung melawan musuh tanpa pedang? Kamu pernah lihat ada satu prajurit yang gak bawa pedang di tengah medan peperangan? Apa yang akan terjadi sama hidupnya? Apa yang akan terjadi sama apa yang dia perangi gitu, teman-teman? Sehebat apapun dia tidak akan pernah efektif dalam peperangan. Maka dari itu kita membutuhkan pedang roh. Nah, yang pertama, kenapa pedang roh atau firman Allah itu dibutuhkan? Yang pertama adalah supaya kita semua mengetahui kehendak Allah. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 1-2, kita buka sama-sama. Dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan gini, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman tahu nggak? Paulus pernah katakan dalam firman-Nya bahwa gak satupun orang baik, tidak satupun orang berbuat benar. Kita semua udah jatuh dalam dosa. Kita semua gak pernah tahu membedakan manakah yang baik, manakah yang benar-benar dari Allah. Ada di Amsal dikatakan, bahkan Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka oleh orang lurus, tetapi jalan itu menuju kebinasaan. Berapa banyak dalam hidup ini kita lihat ada begitu banyak jalan yang baik, tetapi ternyata itu nggak sesuai kehendak Allah, ujungnya kebinasaan. Maka dari itu teman-teman, kita nggak cukup untuk evaluasi diri kita sendiri atau pemahaman kita sendiri mengenai mana yang baik, mana yang buruk, teman-teman. Bahkan hal yang baik menurut dunia belum tentu baik menurut Allah. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, salah satu bagaimana cara kita untuk mengetahui kehendak Allah adalah dengan membedakan manakah yang kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Gimana caranya kita bisa tahu kehendak Allah? Satu-satunya cara supaya kita tahu kehendak Allah itu adalah dengan mengetahui apa yang menjadi firman Allah di dalam hidup kita, menjadi firman Tuhan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa firman Tuhan, tidak mungkin kita semua orang berdosa dapat mengerti kehendak Allah. Sekarang saya mau tanya, berapa penting sih firman Allah di dalam hidup kita? Atau berapa penting sih mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Kita tinggal di zaman, di masa sesuatu masa di mana masa ini belum pernah terjadi dalam era manusia yang hidup dengan kita gitu ya. Mungkin kalau yang namanya pandemi gitu ya, itu udah pernah terjadi 100 tahun yang lalu, atau bahkan di abad yang ke-16, abad ke-15 itu pernah terjadi juga pandemi yang sama. Tetapi untuk generasi kita ini baru pertama kalinya terjadi di dalam hidup kita gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu juga bahwa tidak satupun ahli sampai hari ini yang tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan, keputusan-keputusan apa yang terbaik yang harus diambil. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana, ahli-ahli pandemi sekalipun, ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli ekonomi sekalipun, semua blind gitu ya, semua nggak tahu, semua blunder gitu ya. Nah, manusia nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Maka dari itu sangat penting untuk tahu kehendak Allah, teman-teman. Sangat penting untuk tahu apa yang kita harus lakukan di depan. Gak mungkin kita bisa efektif sendiri hidup kita. Kita perlu tahu Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar Tuhan maunya apa. Apa yang efektif yang harus dilakukan anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Maka dari itu kita butuh kehendak Allah, teman-teman. Berapa banyak orang yang jatuh, berapa banyak orang yang gagal hari-hari ini gitu ya, karena nggak bisa membaca keadaan. Bahkan ada mungkin yang bisa baca keadaan, tetapi ternyata keadaannya nggak sesuai, atau ternyata banyak hal-hal yang mengejutkan. Tahun 2020 ini jadi tahun yang sangat mengejutkan. Maka saya berani katakan, saya berani bilang bahwa ini adalah tahun-tahun di mana kita harus lebih banyak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus lebih banyak mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa tahu kehendak Tuhan, nggak mungkin hidup kita bisa efektif gitu ya. Nah, maka hal ini kemudian akan berhubungan pada poin yang kedua yang menjadi manfaat firman Allah di dalam hidup kita. Ketika kita tahu kehendak Allah, ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang akan datang, sekalipun mungkin mungkin Tuhan tuh suka kasih banyak hal yang nggak terduga gitu ya, yang kita nggak kira gitu ya, tapi karena punya firman Allah gitu ya, kita bisa tahu mana kehendak Allah, maka kita bisa memiliki banyak kemenangan di dalam hidup kita. Nah, setelah tahu kehendak Allah, maka hidup kita akan menjadi efektif. Teman-teman tahu nggak gimana caranya Tuhan Yesus bisa mengalami kemenangan ketika dia dicobai di padang gurun? Satu-satunya cara
dia bisa menang di padang gurun itu ketika dia dicoba iblis. Kita lihat di Matius 4 gitu ya, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 itu semua isinya ketika dia menjawab semua pencobaan-pencobaan yang terjadi, semua dia jawab dengan firman Tuhan. Dia mengandalkan firman Tuhan, bahkan iblis pun mencobai dia dengan firman Tuhan. Kamu tahu nggak kalau iblis gitu ya, setan gitu ya, dan roh-roh jahat di udara, kalau kita mengerti, dia mengetahui isi firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, lawan kita tahu isi dari firman yang kita pegang. Gimana dengan kita ketika manusia nggak tahu apa yang menjadi isi firman Tuhan gitu ya, udah pasti hidup kita akan banyak yang kacau dan berantakan gitu. Nah, iblis kalau kita lihat dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, dari semuanya, apa yang menjadi ciri iblis ketika dia mengetahui firman Tuhan, ketika dia mengetahui Kejadian sampai Wahyu, dia mencoba memutarbalikkan keadaan, atau dia coba mengasih pandangan-pandangan yang salah, memberi pandangan-pandangan yang salah untuk menjebak kita semua orang percaya. Nah, gimana caranya kita bisa menang melawan pencobaan-pencobaan yang demikian dahsyat kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Gimana kita bisa menang dalam hidup ini yang udah banyak disesatkan, banyak penuh dengan tipu muslihat iblis, kalau kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan taruh di sini beserta kebenarannya? Iblis seringkali menjebak manusia justru dengan firman, dan betapa ringkihnya kita ketika kita nggak pernah tahu apa yang jadi firman Tuhan. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dari Taman Eden, apa yang terjadi dengan hidup mereka, teman-teman? Waktu itu kejadiannya adalah Tuhan berfirman kepada Adam untuk semua tanaman, semua buah dalam pohon-pohon itu boleh dimakan sama Adam. Lalu Adam mulai kasih tahu ke Hawa bahwa semua boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang coba iblis lakukan? Iblis tahu Tuhan telah memberikan firman itu kepada Adam. Tetapi iblis dalam hal ini di Kejadian itu digambarkan sebagai ular. Dia coba memutarbalikan isinya. Dia mulai katakan, bukankah buah-buah dalam pohonan ini semuanya nggak boleh kamu makan? Iblis tahu bahwa sebenarnya Tuhan bilang semua boleh makan kecuali pohon dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi dia coba putar balikan, dia coba memberikan insight-insight yang salah gitu ya, memberikan pandangan-pandangan yang salah. Maka kita manusia mulai terjebak, bahkan Hawa terjebak gitu ya. Hawa yang tiap hari hidup dalam presence of God, dia nggak hidup dalam dunia yang buruk, dia nggak hidup dalam dunia yang jelek. Adam dan Hawa hidup dalam kesempurnaannya Tuhan aja bisa jatuh, apalagi kita. Berapa banyak kita dibohongin dengan apa yang baik menurut dunia, tetapi ternyata ujungnya adalah maut, ujungnya adalah kejahatan, teman-teman. Apakah kita benar-benar bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat? Saya pikir kita nggak pernah benar-benar bisa. Kenapa? Karena kita semua dipengaruhi tipu muslihat iblis yang begitu banyak. Teman-teman perlu tahu bahwa lawan kita itu tahu seluruh isi firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, dan dia akan berusaha di seluruh hidup kita dengan cara yang sama menyesatkan semua manusia, bukan cuma orang percaya, bahkan orang yang gak punya firman, orang yang gak tahu firman pun disesatkan dengan cara dia mengetahui firman Tuhan itu. Karena gini, ketika kita tahu firman Tuhan, kita tahu rencana Allah, kita tahu kehendak Allah. Nah, musuh dari iblis adalah kehendak Allah. Dia mau kita semua bukan cuma berdosa, tetapi melanggar atau tidak melakukan kehendak Allah. Teman-teman, itu yang iblis inginkan dalam hidup kita. Nah, gimana caranya kita bisa menang dalam hidup kita ini? Gimana caranya kita bisa menggenapi firman yang Tuhan katakan bahwa kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang? Yaitu dengan baca firman Tuhan, dengan memiliki pedang roh itu, dengan memiliki rema, memiliki logos dalam hidup kita. Sampai sejauh ini teman-teman mulai ngerasa atau mulai sadar betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Poin terakhir dari pembahasan firman Tuhan kita hari ini, gimana tujuan firman Tuhan dalam hidup kita, yaitu pedang roh. Teman-teman tahu salah satu fungsi pedang adalah untuk memukul,
untuk membunuh, tetapi kita menggunakannya bukan untuk membunuh, melainkan untuk memukul lawan, yaitu iblis, untuk memenangkan teman-teman, memenangkan satu peperangan di dalam hidup kita ini. Nah, ketika kita sudah menang, ketika kita sudah membawa kemenangan dalam hidup kita, maka ini jadi poin penutup saya, yaitu ketika kita punya firman Tuhan, bukan cuma kita yang menang, tetapi orang-orang di sekitar, orang-orang di sekeliling kita juga akan menang. Nah, teman-teman, betapa pentingnya orang-orang di sekeliling kita juga menang. Gimana caranya mereka bisa menang? Ketika kita yang lebih dahulu memiliki firman Tuhan itu, dan orang lain juga akan memilikinya kemudian. Nah, kita buka apa yang Yesus katakan tentang dirinya di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Tuhan mengatakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berapa banyak orang yang hari ini tertawan, berapa banyak orang yang hari-hari ini tertindas. Begitu banyak orang-orang di sekeliling kita, mungkin banyak juga yang gak tertindas secara ekonomi, tetapi dia tertindas oleh hawa nafsu yang membelenggu dirinya sendiri. Nah, ini adalah tempat kita, ini adalah peran kita as a youth, sebagai anak muda, untuk mengambil posisi-posisi yang strategis. Tuhan udah nubuatin kita banyak hal, Tuhan udah kasih firman kita banyak hal tentang generasi Yeremia, tentang bangkitnya anak-anak muda di Indonesia. Dan ini kesempatan kita, teman-teman, hari-hari ini. Teman-teman mungkin bisa lihat juga berapa banyak orang yang hari-hari ini mulai terikat. Gak ada yang salah dengan pakai sosmed. Kita akan bisa bagus dengan pakai sosmed, tapi bahkan penelitian pun bilang ketika orang mulai melakukan explore yang gak ada tujuan, berapa banyak kita yang sering explore gak jelas di sosmed gitu ya, buka explore di IG, search, lalu dilihat-lihat semuanya. Kita mulai lihat hidup orang lain, kita mulai lihat ada keberhasilan yang dipublis di sosmed, lalu kita mulai ngeliat diri kita gini-gini aja, dan akhirnya mood kita turun, mood kita jatuh, kita suka sebel sendiri gitu ya. Orang nongkrong kita sebel gitu, orang bikin quote kita sebel gitu ya. Nah, betapa banyaknya hal dalam hidup ini yang justru melemahkan kita. Tetapi ketika kita suka baca firman, ketika kita sering mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, teman-teman, ketika kamu datang ke Tuhan dengan hati yang tulus, cari firman-Nya dengan hati yang murni, kamu akan mendapatkan kekuatan baru seperti janjinya Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kamu. Nah, hari-hari ini maka izinkan firman Tuhan hidup dalam hidup kamu, dan lewat hidup kamu, sekalipun kamu masih muda, saat ini kamu akan membebaskan orang-orang yang terbelenggu, melepaskan orang-orang yang tertawan, melepaskan orang-orang yang tertindas. Di tengah krisis ini, di tahun 2020, kamu akan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sedang datang. Ketika krisis terjadi, apa yang terjadi, teman-teman? In other side, mungkin ada banyak kekecewaan, kesedihan, tetapi setiap kali krisis terjadi, kemurahan Tuhan yang sama besarnya sedang tercurah hari-hari itu. Nah, maka teman-teman, biar firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Maka ketika krisis demi krisis terjadi, ketika banyak hal-hal buruk terjadi seperti yang terjadi hari-hari ini, lewat hidup kita akan terpancar air kehidupan yang akan diminum oleh banyak orang. Dan mereka yang haus gak akan haus lagi, mereka yang lapar akan dikenyangkan, teman-teman. Berapa banyak orang yang kelaparan, kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Gimana dengan kita, orang-orang yang udah lebih dulu Tuhan izinkan percaya? Maka hari ini itu menjadi 3 hal yang sangat penting dalam hidup kita mengenai firman Tuhan. Yang pertama, supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika kita tahu kehendak Tuhan, kita akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah bawa kemenangan dalam hidup kita, kita bisa bawa kemenangan juga bagi orang lain. Dan ini menjadi goal kita, menjadi satu hal goal yang sangat penting yang hari-hari ini sedang Tuhan izinkan. As you know, seperti yang harus kamu ketahui, teman-teman, ketika Tuhan mengizinkan proses terjadi, semua ditujukan untuk kebaikan pada akhirnya. Tuhan sedang mau bergerak, Tuhan sedang mau lakukan firman-Nya hari-hari ini. Tuhan sedang mau mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia. Sekarang tinggal kesempatan kamu mau nggak ambil tempat itu?
So take your place, read your Bible, baca Alkitab kamu, baca firman Tuhan, cari Tuhan every single day, every single week, every single month, every single year in your life sampai kamu kekekalan nanti. Ayo cari firman Tuhan, baca Alkitab kamu, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kamu harus bertahan dalam mengadakan peperangan melawan si jahat. Kamu harus bisa bela papa mama kamu harus bisa bela keluarga kamu harus bisa bela teman-teman kamu. Gimana caranya kita bisa bela orang-orang di sekitar kita kalau kita nggak punya pedang? Kalau kita nggak punya pedang roh dalam hidup kita nggak bisa bela mereka. Tapi ketika kita punya pedang roh lewat firman itu, kita bisa bela banyak orang. Kita bisa menangkan banyak orang. Kenapa? Karena kita punya pedang dalam hidup kita. Nah, hari ini biarkan firman masuk ke dalam hidup kamu. Ya teman-teman, ambil tempatmu, ambil mulai satu perubahan yang baru. Mumpung kamu banyak di rumah, mumpung kamu banyak gabut di rumah, baca firman kamu. Bukan cuma saat gabut, nanti waktu Tuhan mulai pakai kamu, mulai banyak kesibukan, mulai banyak pekerjaan, mulai banyak promosi yang naik. Ambil Alkitab kamu, tempatkan itu menjadi sesuatu yang penting ketika kamu ngambil keputusan, ketika kamu ngambil satu tindakan, teman-teman. Nah, itu yang seberapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi teman-teman, di masa-masa ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi bulan depan. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Sehebat apapun kita membaca keadaan, semua banyak hal yang nggak terduga. Maka apa? Kamu butuh firman Tuhan. Nah, dari itu yuk teman-teman, izinkan Tuhan berbicara sendiri lewat khotbah ini sekalipun. Izinkan Tuhan berbicara ke hati kamu lewat firman-firman yang sudah saya sampaikan hari ini. Biar Tuhan bekerja dalam hidup kamu. Yuk sekarang di rumah kamu, di kamar kamu masing-masing, dimanapun kamu berada, jangan biarkan keadaan ini, masa-masa ini berlalu begitu aja teman-teman. Yuk mulai angkat tangan kamu, kita akan mulai berdoa teman-teman. Engkau yang bisa bahasa roh, yuk mulai bahasa roh. Yuk teman-teman mulai angkat tanganmu di tempatmu masing-masing saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk Youth Reach, Tuhan, untuk setiap anak-anak di youth ini, Tuhan pakai secara luar biasa seperti firman-Mu ya Tuhan, yang akan keluar dan gak akan berlalu begitu saja ya Tuhan. Kau akan masuk menjamah hati anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan ya Tuhan. Dan kami tahu seperti janji-Mu, firman-Mu gak akan gagal ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sharing sederhana pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kebenaran yang boleh kami tahu, dan biar kiranya itu mengubah hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. See you guys. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan, kami boleh beribadah pada siang menjelang sore ini ya Bapak. Tuhan, kiranya terus Tuhan Yesus penyertaan-Mu, Tuhan Yesus sempurna atas setiap kami, Tuhan Yesus, yang sore ini kita beribadah pada hari ini ya Bapak. Tuhan, mengangkat tangan kami ya Bapak, memberkati Kak Patrick, Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Oh ya Allah, biar terus Tuhan Yesus kami boleh hidup Tuhan Yesus dengan firman-Mu di dalam perkataan-Mu Tuhan Yesus, dari hikmat bijaksana yang Kau curahkan bagi kami Tuhan Yesus, tetap hidup di dalam kami ya Bapa. Kau juga memberkati Tuhan Yesus, Kak Patrick Tuhan beserta keluarga besarnya Tuhan. Kau lindungi, Kau berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Oh ya Allah, takkan nama Yesus dan nama Kau juga mengatakan kami Tuhan, memberkati para pemimpin rohani kami, Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta 4 wakilnya Tuhan, serta karyawan kami Bapak Budianto Totong beserta Pak Jo wakilnya Tuhan Yesus, beserta berbalai tempat ini Bapak Rudi Budianto Tuhan. Kau kiranya terus curahkan hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau Tuhan. Kau terus pertajam visi yang dari Engkau Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi Tuhan Yesus, untuk menemui jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai para pemimpin gereja kami Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, untuk menjadi messenger Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus, agar setiap jiwa-jiwa anak muda
mudamu Tuhan di luar sana dapat dimenangkan di dalam nama-Mu. Oh ya Allah, nama Yesus dan kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus perkenanan-Mu Tuhan Yesus sempurna setia atas Indonesia Tuhan. Engkau menjaga Tuhan Yesus Indonesia, Engkau melindungi Tuhan Yesus Indonesia. Engkau memberkati Tuhan Yesus udaranya di Indonesia Tuhan. Engkau memberkati air Tuhan, Engkau memberkati tanahnya Tuhan Yesus. Engkau curahkan rahmat dan berkat dan kuasa-Mu yang sempurna atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pandemi ini Tuhan Yesus akan segera berakhir Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar daripada virus apapun Tuhan. Oh ya Allah, katakan nama Yesus dan nama Engkau juga memberkati pemimpin bangsa kami Pak Jokowi Tuhan Yesus beserta jajarannya hingga tingkat yang paling rendah Tuhan Yesus RT RW ya Bapak. Engkau terus pakai mereka, berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus pada pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Oh ya Allah, katakan nama Yesus dan nama Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan Yesus memberkati para anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus yang menuntut ibadah pada sore hari ini ya Bapak. Engkau terus Tuhan Yesus curahkan berkat yang dari Engkau Tuhan Yesus. Engkau berikan perlindungan yang sempurna untuk bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Engkau pakai Tuhan Yesus para anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus, Kau pakai ya Bapak, di dalam nama-Mu kami percaya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapak, sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Kau terus Tuhan Yesus bekerja atas kami, bekerja atas anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus kami anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami percaya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.